Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, lanjutan hadis yang kemarin, yaitu hadis nomor 55. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri wa lam yusibhul ma faqala irji fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik kalau tidak salah ya, radhiyallahu an qala, telah berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah melihat, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melihat rajulan, kepada seseorang lelaki, wa fi qadamihi, dan pada telapak kakinya, mislu dhufri, yaitu terdapat sebagian besar kukunya, lam yusibhul ma, yang mana tidak terkena air. Faqala, maka Rasulullah berkata, irji, ulangilah, fa ahsin wudu'aka, maka perbaguslah wudukmu. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Jadi hadis ini pada waktu itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Di sini Rasulullah SAW telah melihat seorang lelaki yang mana di kakinya tersebut, pada kukunya, pada telapak kaki, kukunya tadi, sebagian besar kukunya itu masih belum terkena air wudhu. Jadi katakanlah kukunya tersebut panjang ya. Jadi kukunya tersebut, kuku kakinya itu panjang. Nah, di kuku kakinya tersebut, yang bagian sininya ini, nah itu tidak terkena air. Tidak terkena air, sebagiannya tidak terkena air. Nah, melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, pergilah, irji, ulangilah, fa'ahsin wudu'aka, maka perbaguslah wudukmu. Itu konteksnya. Jadi dalam hal ini, apapun yang menghalangi kita, ya, menghalangi segala sesuatu, yang menghalangi ini wudhu kita. Nah, maka istilahnya hendaklah dihilangkan seperti itu, kayak misalkan tato, nah, dan lain sebagainya. Apabila itu mengganggu air itu mengalir ke seluruh tubuh, ke tubuh bagian wudhu tadi, maka hendaklah dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian apalagi, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Dan ini pun berlaku pada
mandi wajib ya, yang biasa diketahui oleh orang Indonesia itu mandi wajib. Nah, mandi wajib itu juga eh, segala sesuatu yang menghalangi air tersebut mengalir ke tubuh ke seluruh tubuh, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, fa'arji di sini maksudnya yaitu ya kalau misalkan yang menghalangi itu adalah kuku, maka kukunya harus dipotong. Seperti itu. Kalau misalkan yang menghalangi wudhu kita di situ adalah tato, maka tatonya harus dihapus terlebih dahulu. Nah, itu yang ini. Bagaimana kalau misalkan seseorang tersebut bertato, ya pelan-pelan lah istilahnya kan. Tapi kalau dari sisi hukum ya sudah seperti itulah konteksnya. Kalau misalkan ya mungkin masih pelan-pelan, ya silakan. Bagi yang bertato kayak gitu kan. Kalau sekarang menghilangkan tato sudah enak ya, ada laser bisa dihilangkan. Jadi kalau dulu misalkan bertato di bagian sini, kan bagian sini tidak masuk anggota wudhu, tapi di bagian sini, yang di bagian yang bukan anggota wudhu itu masuk dalam anggota ini pada saat kita mandi wajib. Nah, mungkin wudhu kita nggak ada masalah, tapi mandi wajib kita yang bermasalah nanti. Karena mandi wajib itu juga seluruh anggota tubuh harus dialiri air. Nah, itu. Makna hadisnya, orang yang tidak tahu tidak dimaafkan apabila melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Jadi mau itu tahu atau tidak tahu, itu tidak ada maaf bagi seseorang tersebut. Karena itu Rasulullah SAW telah memerintahkan lelaki tersebut untuk membetulkan wudhunya dan mengulangi dari awal dengan cara yang lebih sempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh riwayat lain yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi kalau misalkan kita melalaikan wudhu kita, istilahnya ada beberapa anggota tubuh yang memang itu wajib dialiri oleh air, kemudian itu tidak tersentuh oleh air, maka kita harus mengulang kembali itu. Jadi mau itu tidak tahu atau tidak tahu, tahu atau tidak tahu, itu wajib dia mengulangi. Tidak ada kata maaf dan tidak ada pengecualian di sini. Jika ada sebagian anggota wudhu yang belum terkena siraman air, maka ia dapat membatalkan wudhu. Oleh karena itu Rasulullah SAW secara terang-terangan mengingkari perbuatan orang yang lalai dalam meratakan basuhan air di atas tumit kakinya, sehingga masih ada bagian yang belum terkena air. Nah, biasanya sih hadis ini memang tepat ya, karena yang paling banyak dilalaikan oleh kita itu adalah bagian kaki, itu bagian tumit, biasanya bagian kuku. Nah, itu jadi itu penting. Jadi semua harus rata dengan air. Nah, sebuah hubungan dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Sungguh binasa bagi orang-orang, bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu, karena ia akan dibakar oleh api neraka. Jadi yang istilahnya menyelamatkan kita dari api neraka ya adalah anggota-anggota tubuh kita yang sudah terkena wudhu. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya adalah lam yusibul ma, di sini artinya tidak terkena air. Fa'ahsin wudu'aka, lakukanlah wudhumu dengan cara yang paling sempurna. Seperti mana yang disebutkan di dalam riwayat lain yang mengatakan, pergilah dan sempurnakanlah wudhumu. Nah, sempurnakanlah wudhumu ini artinya ya sudah, istilahnya diulang dari awal, semuanya harus rata terkena siraman air. Nah, kemudian kalau kita analisis, kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya adalah satu, wajib meratakan semua anggota wudhu dengan air berdasarkan nas hadis yang sudah disebutkan.
yang mewajibkan meratakan basuhan pada kaki dengan cara mengkiaskannya dengan mandi junub. Nah, jadi mandi junub ini sebenarnya oleh Imam Syafi'i dikiaskan harus diratakan seluruh tubuh ini, ya mengkiasnya dengan dalil ini. Nah, jadi kalau misalkan wudhu itu sudah istilahnya harus meratakan air ya, seluruh anggota tubuh yang bagian anggota wudhu itu harus serata dengan air, ya begitu juga dengan seluruh tubuh di dalam mandi wajib. Nah, itu juga harus tersiram air. Nah, kiasnya, dalilnya ya ini juga yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i tentang wajibnya kita meratakan seluruh anggota tubuh pada saat kita mandi junub. Nah, membiarkan salah satu anggota wudhu tanpa dibasuh dengan air adalah tidak boleh dan itu wajib untuk untuk segera disempurnakan. Jika tidak, maka wudhunya batal. Tuh, jadi dalilnya ya di sini hadis ini arji fahsin wudu'aka ini bukan sunnah, tapi ini adalah wajib. Kalau misalkan itu tidak diulangi, maka wudhunya tidak sah alias batal. Yang kedua, dianjurkan mengulangi dari awal semula secara berurutan. Jadi kalau misalkan bagian kaki nggak bisa diulang kaki lagi, enggak, harus diulang dari niat membasuh wajah dan lain sebagainya, itu dari awal lagi, seperti itu secara berurutan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lelaki tersebut supaya mengulangi wudhunya dan tidak hanya menyuruh membasuh anggota wudhu yang tertinggal itu saja. Jadi ketika tadi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi lalai dalam wudhunya, tidak membasuh bagian anggota tubuh yang menjadi kewajiban yang mana menjadi anggota tubuh yang harus disiram dalam wudhu, nah maka disuruh ngulang, bukan membasuh kaki yang tertinggal oleh yang tidak terkena air, tapi ya mulai dari awal, mulai dari niat sampai kaki secara berurutan seperti itu. Hukum al-mu'alah berurutan menurut mazhab Maliki adalah wajib, sedangkan jumhur ulama adalah sunnah. Nah, memberikan pengajaran kepada orang yang tidak tahu dan bersikap lemah lembut ketika memberikan pengajaran kepadanya. Jadi Rasulullah SAW ini kan orangnya tidak tahu, istilahnya belum ngerti lah masalah wudhu dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Nah, Rasulullah cuma menyuruh dia untuk mengulangi seperti itu, diulangi kayak gitu kan, karena seseorang tersebut tidak mengetahui. Orang yang tidak tahu dan orang yang lupa sama hukumnya dengan orang yang sengaja meninggalkan perkara wajib, karena wudhu merupakan syarat sahnya sholat, sedangkan syarat ini merupakan perintah Allah yang tidak mengenal belas kasih, tidak mengenal pandang bulu. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut meninggalkan satu perkara yang menggampangkan segala sesuatu perkara yang memang itu harus dilaksanakan, nah, maka apa yang dikerjakannya itu tidak sah. Nah, salah satunya ya wudhu ini tadi. Misalkan tumitnya yang tidak terbasuh, maka diulang lagi dari awal. Seperti itu. Misalkan bagian kukunya yang bagian sini tidak terkena air, tidak dibasuh, maka diulang lagi dari awal. Seperti itu. Karena perkara wudhu adalah gerbang kita untuk lanjut ke perkara selanjutnya, yaitu sholat. Itu kalau misalkan kita tidak dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, nah adalah kita mandi wajib. Nah, mandi wajib itu pun juga yang seperti telah disebutkan di awal, itu harus diratakan mulai dari ujung rambut sampai ujung
kaki. Itu yang kemarin kita bahas di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, itu jadi kombinasinya di situ. Nah, kalau misalkan dalilnya dikatakan dalilnya, mana sih dalil yang mengatakan bahwa wajibnya kita meratakan seluruh tubuh pada saat mandi junub? Ya salah satunya ini kias para ulama, terutama Imam Syafi'i mengkiaskan di sini. Jadi harus diratakan seluruh tubuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang dan lebihnya saya minta maaf kalau misalkan ada salah, ada sesuatu yang kurang. Eh, Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.